Iya ya, thank you Ci, kabar sehat. Ini supaya nggak kalah sama Ci Rita gitu ya. Saya belajar supaya tetap cerahnya itu dari Ci Rita ya. Cerah yang sebenarnya itu adalah ketika portofolio kita hijau. Kalau kalau Daniel cerahnya karena mukanya glowing gitu loh. Jadi bikin minder gitu lihatnya. Enggak Ci, ini glowingnya juga gara-gara ikut rekomennya Ci Rita nih. Ini portonya hijau-hijau mulu. Lumayan lah ya, ada agak mendingan ya. Iya, iya. Ya, bener-bener, Ci. Oke, Cirita, thank you banget buat waktunya. Kita bakal ngobrolin tema yang sepertinya cukup jarang dibahas ya, Ci ya, Iya. sama trader-trader yang lain gitu. Makanya saya personally penasaran banget view-nya Cirita seperti apa. Ini temanya juga sangat menantang, Ci. Iya. Opportunity Iya. from election play. Gitu, karena memang momentumnya hanya 5 tahun sekali. Ya, Benar. kita bisa ngebahas tentang ini. Dan saya happy banget bisa pertama kali ngebahas ini sama Cirita. Iya. Siap, Ci. Dan Kita nanti langsung. dan nanti Heeh. kita akan kasih data-data yang mungkin nggak banyak kita perhatiin. Jadi itu yang nanti bikin marketnya lebih semangat nantinya. Yes, 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 yes. Pokoknya yang penting kita dikasih market guidance dulu lah di awal sama Cirita. Dan jangan lupa Cuan Troopers yang kalau telat nonton ya nanti ini bakal ada rekamannya di Instagramnya Sukor dan bakal kita posting juga di YouTube ya. Ada versi YouTube dan juga ada versi Spotify-nya supaya yang telat nonton ini bisa tetap ngedengerin gitu Iya. ya Benar. arahan market dari Cirita. Baik Ci, langsung kita mulai aja. Ya. Ini untuk pertanyaan saya yang pertama. Ini opportunity from election play. Kalau Hmm. Cirita ngelihat menuju tahun politik nanti di 2024, Hmm. mampukah kita itu lepas dari kondisi sideway-nya IHSG kayak sekarang nih, Ci? Iya. Oke, mungkin kita akan balik dulu ke historical. Jadi mungkin yang tadi aku Ya. bilang, nggak banyak orang perhatiin dan mungkin nggak berasa. Jadi historical, setiap masuk tahun pemilu itu market itu selalu terjadi lonjakan atau ada kenaikan. Kayak pemilu tahun 2004, IHSG itu naik 17,7%. Berdasarkan hitungan akhir dari 2003, akhir 2003 hingga Pilpres putaran kedua di September 2004. Jadi begitu dia mulai pesta demokrasi, itu udah mulai terjadi kenaikan daripada ya, IHSG. Kemudian pada tahun 2009, IHSG naiknya tinggi banget, 53%. Ini juga yang sangat menarik karena 2008 kita baru mengalami subprime mortgage crisis. Jadi Oh, oke. habis itu mungkin karena turun dulu low base, kemudian ada pemilu 2009 ternyata membawa kayak satu semangat baru ya. Jadi naiknya lumayan banyak 53%. Dan 2014 IHSG juga naik 17%. Ini lebih kecil. Yang paling kecil adalah kenaikan waktu 2019 karena IHSG itu hanya naik 4%. Tapi umumnya di setiap pemilu IHSG itu selalu umumnya naik. Mungkin nggak naik sampai sekarang dari catatan berapa kali dari 2004 berarti sekitar hampir 20 tahun ya, 4 kali pemilu itu umumnya naik. Jadi kita berharap kali ini juga IHSG kita bisa semangat, bisa lebih bagus kenaikannya, di mana tahun ini sendiri kan kayak tadi Daniel bilang kan naiknya kayak di sini-sini aja, nggak bisa bergerak di atas 69 lebih gitu, selalu mentok 69 turun lagi. Jadi kayak model-model kanguru style gitu. Jadi kita berharap nanti adanya pemilu tahun depan, nanti ada dapat asupan dari uang politik gitu, mungkin orang bisa belanja lagi. Terus kan kayak tadi kita bilang begitu ada dana dari turun untuk promosi suara dari para politisi, mungkin itu bisa menggerakkan roda ekonomi kita. Jadi karena ada pergerakan ekonomi, makanya yang umum yang sangat banyak mendapat mungkin perhatian daripada investor adalah pertama pasti banking dulu, karena banking kan the biggest market cap ya. Habis itu sektor consumer dan retailers, karena consumer itu begitu kita dapat duit kan
ya kita belanja, kita spending. Jadi itu dapat mungkin habis itu resultnya akan bagus dibanding tahun sebelumnya. Retailers juga orang dapat dana mungkin yang low end yang kemarin kayak Ramayana kurang begitu bagus, mungkin begitu dapat dana kali ini bisa di spending di sana. Dan sektor telco juga karena perlu data untuk menyebarkan berita atau membaca-baca berita, mungkin itu juga bikin kan lonjakan data, makanya telco terus sama menaranya juga tuh bisa mendapat katalis yang positif daripada pilpres ini. Sama ada yang mungkin kayak kuda hitam kali ya, kayak kuda hitam, jadi kayak sektor yang mungkin kita perhatiin yaitu EBT atau energi terbarukan. Tapi juga ada satu sektor yang sebenarnya orang pro dan kontra, katanya nggak akan dapat sentimen positif, yaitu properti. Kenapa? Karena orang akan takut untuk invest. Tapi karena kemungkinan kita ada potensi suku bunga either kita di hold atau turun. Nah, kalau begitu ada penurunan, biasanya orang akan tertarik untuk beli KPR lagi. Jadi mungkin properti menjadi sektor yang mungkin bisa kita perhatikan, tapi kita mungkin masih nunggu gimana sih perkembangan daripada kebijakan pemerintah. Jadi itu historical umumnya data kita bisa pakai karena memang ya kadang itu terjadi lagi. Jadi ini sangat menarik sih, seru banget kita nungguin juga. Yang nggak enak itu kalau nanti sampai 3 pasang itu mungkin ketidakpastian atau lebih lama itu akan membuat market itu lebih volatile. Jadi mungkin naik, habis itu turun, terus nunggu lagi mungkin itu yang membuat marketnya lebih kurang enak kalau 3 pasang. Tapi kalau misalnya ternyata nih kita kan nggak tahu ya, ternyata hanya yang dimajukan 2 pasang. Kalau majukan 2 pasang, market akan lebih bergairah lagi, mungkin lebih menyelesaikan istilahnya kan nggak berlama, mungkin 1 putaran bisa selesai. Jadi ini akan sangat menarik. Jadi kita masih nunggu lagi gimana sih perkembangan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat investor asing tuh udah mulai masuk loh. Sampai akhir Juli itu udah masuk sekitar 42,7 triliun. IHSG itu naik 4% pada bulan Juli itu. Month to date sih sebenarnya. Jadi investor asing udah masuk year to date tuh 19 triliun ya. Jadi kelihatannya asing mulai dikit-dikit ada masuk ke bursa Indonesia. Jadi kalau asing udah mulai masuk, mungkin mereka udah mulai, mungkin kalau kita retail nitip sendal kali ya kalau bahasa kita ya. Kalau asing mungkin belanja-belanja dikit dulu nih kayak gitu loh. Gitu. Baik, baik, baik. Nah, Ci, ini ada yang bilang kalau untuk tahun politik di 2024 ini katanya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena selain pemilihan presiden akan juga ada pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bakal serentak gitu di tahun yang sama. Nah, ini apakah tentunya akan menjadi banyak perbedaan gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan akan ngaruh juga gitu ke market kita. Iya, benar. 2024 ini kan satu prediksi kan pemilu bisa 3 kali, sampai sekarang kan prediksi itu masih 3 kali, yaitu pemilu presiden, legislatif, dan putaran kedua. Karena makanya di bank masih prediksi kalau 3 pasang itu nggak mungkin hanya 1 kali putaran, itu kemungkinan akan 2 kali putaran. Jadi juga begitu juga, jadi akan makin panjang nih. Nah, maka dari itu dana yang di-spend untuk istilahnya untuk tahun politik, untuk bagi-bagi yang buat yang mau ikut ke pesta demokrasi kan pasti dapat uang saku segala macam. Nah, itu kan mungkin akan lebih besar ya dana yang dikucurkan untuk itu. Jadi makanya ini akan lebih menarik sih memang kali ini karena duitnya juga akan lebih gede. Makanya kemungkinan besar ya sektor consumer retail itu masih akan dapat curahan dana ya karena orang spending gitu, orang belanja kayak gitu.
Oke, 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 baik, baik, Ci. Tapi selain perbedaan itu, ada nggak perbedaan-perbedaan lain gitu yang bisa kita perhatikan nanti ini sebelum tahun 2024 yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau Oh, dari sisi kalau pemilu sendiri? kalau Mm-mm. untuk beda, aku rasa sih bedanya mungkin kita kali ini selain pesta politik di dalam negeri kita, sedangkan di luar itu masih ber, apa ya, kayak urusan regional itu masih kayak ekonomi mereka itu belum benar-benar pulih. Jadi itu yang cuman kita khawatirkan. Kalau sampai ekonomi Amerika itu ternyata ya amit-amit sampai benar resesi, walaupun sekarang kemungkinan resesi itu udah mengecil ya. Kalau sampai itu terjadi resesi, berarti kan di luar sana akan terjadi goncangan. Nah, market kita ketidakpastian kalau sampai 3 pasang itu kan berarti kan makin lama ya. Istilahnya overhangnya makin lama. Nah, itu mungkin yang membedakan di sana. Pas kita pemilu, di luar juga lagi batuk-batuk nih ekonominya, lagi nggak Mm-mm. terlalu sehat. Jadi itu yang lebih membuat kita ini lebih hati-hati aja karena ya, dan kemungkinan juga yang membedakan kalau sampai ternyata apa atau kita bilang yang naik itu bukan yang sekarang memegang kekuasaan, misalnya kita nggak tahu ya, misalnya itu yang naik, nah itu mungkin akan berubah tuh karena kebijakan yang lama itu kan pasti akan berubah, mungkin kayak kebijakan infrastrukturnya itu akan berubah, kebijakan-kebijakan lain yang merubah mungkin kurang lebih kayak itu aja sih, nggak terlalu banyak bedanya. Oke, 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 baik, baik. Wah, ini menarik banget nih. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk Cuan Troopers juga masukin pertanyaannya ya di kolom question and answer gitu, karena pasti saya yakin dari banyak penonton di sini yang sudah hadir, banyak Cuan Troopers yang sudah hadir di sini pasti penasaran apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Sektor-sektornya tadi udah di-spill sama Cerita, tapi kita nggak akan bahas sahamnya dulu secara lebih mendetail ya. Jangan lupa untuk di-share juga Instagram Live pada malam hari ini ke teman-teman yang belum join dan juga belum menyaksikan ya, para Troopers. Oke, cerita ini kita pengen ngelihat ya, masih dari sisi mungkin proyeksi perkiraan-perkiraan gitu ya di tahun 2024 nanti. Ada beberapa calon memang yang sudah diusung begitu dari beberapa partai, tapi kita nggak akan bahas ke arah sana gitu. Nah, yang pengen kita tahu itu adalah bagaimana nih sebaiknya para investor itu mengatur portofolionya gitu menjelang tahun 2024. Karena kan di Desember biasanya ada yang namanya Santa Claus Rally, kemudian di Januari ada January Effect gitu. Tapi kalau menjelang tahun politik nanti di 2024 ini yang slightly berbeda. Nah, apakah masih ada apa ya istilahnya potensi untuk Santa Claus Rally dan January Effect gitu. Ya, kayaknya sih kalau untuk Januari Effect mungkin kita akan masuk dulu ke sekarang, habis ini Agustus, mungkin Agustus nggak terlalu baik katalis seperti biasa, Agustus, September nggak terlalu baik katalis, kemudian November biasanya bulan yang lumayan menarik biasanya. Aku tuh suka belanja kalau di bulan November. Tapi kalau mau mengingat, nah maka dari ini karena nih tahun politik ini akan sangat menarik karena kita masih nunggu nih kira-kira kapan sih pengumuman calon-calon pasangan presiden itu akan diumumkan, di mana pasangan calon presiden berarti kan ada presiden ada wakilnya, dan rumornya wakilnya itu kan ada Pak Sandiaga Uno yang memang mempunyai beberapa perusahaan yang sudah listed, dan kemudian ada rumor juga Pak ET atau Pak Erick Thohir yang juga mempunyai perusahaan-perusahaan yang listed. Jadi ini bakalan seru banget sih aku bilang, kalau misalnya wah Pak Sandiaga Uno masuk, mungkin orang akan berlomba-lomba beli Adaro deh, kayaknya beli yang Saratoga gitu, itu akan seru sih aku bilang, karena kayaknya tahun-tahun lalu nggak ini ya, nggak seheboh yang ini ya, karena dua-dua calon yang dirumorkan ini mempunyai posisi atau mempunyai perusahaan listed yang cukup banyak di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini akan membuat kita tuh
mungkin bulan atau bulan-bulan selanjutnya nih unpredictable loh, karena kita masih nunggu nih pengumuman itu akan merubah semuanya. Kalau misalnya tahun lalu nggak ada apa-apa ya berarti kan basic kan, ya udah jadi berarti Agustus, September boring, Oktober juga bosen, November mulai belanja, Desember Santa Claus Rally. Tapi kali ini mungkin sedikit berbeda. Nah itu kita harus terus mencermati perkembangan yang selanjutnya yang akan diumumkan gitu, kayak gitu. Hmm, oke oke oke. Berarti memang masih unpredictable, kondisinya juga berbeda ya. Sepakat ya berarti ya cerita ya. Memang karena Ya, kondisinya berbeda, berarti memang kita harus dan mungkin ada volatilitas yang tinggi benar. juga kayak tadi Rita Ya. bilang. Nah Begitu sementara satu nama naik, marketnya bisa jadi sangat sensitif gitu ya. iya, dan sementara karena belum ada konfirmasi, belum ada kepastian, Ya. mungkin umumnya kalau aku mainnya gini, kalau lagi indeks sekitar 6950 ke atas, pokoknya 69, 6950 agak hati-hati. Karena biasanya dekat-dekat situ terjadi koreksi. Nah, ntar kalau turun, misalnya marketnya udah nggak ada angin, nggak ada apa, turunnya lumayan jauh, biasanya aku nunggu di sekitar 66, 6 di bawah 67 mungkin nyicil-nyicil. Mungkin kayak Mhm. gitu aja disiasatinnya sekitar, karena modelnya tuh masih kayak kanguru gitu loh, naik turun enggak. Dan kayak kita kemarin kan udah kelihatan wah kayaknya 69 70 mau ngebreak nih, tapi nggak kuat, akhirnya turun lagi gitu.